Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menghirup udara segar di dunia ini dan bisa merasakan banyak kebaikan-kebaikan di dunia ini, terutama adalah kebaikan berupa meyakini keyakinan yang benar dan melaksanakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu adalah sebesar-besarnya nikmat. Dengan kita memiliki keyakinan yang benar, iman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, dan kita melakukan amal yang soleh, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, dengan kita berusaha memperdalam agama ini agar kita lebih memahami dan mengetahui tentang rincian kebenaran, tentang rincian hidayah yang Allah turunkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita mau tergerak mengikuti hidayah petunjuk tersebut sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid secara total ataupun ini mengurangi kesempurnaan tauhid, yang mana kita telah masuk dalam pasal yang ke-6. Pada pertemuan kemarin kita sudah memasuki pasal yang ke-6 ini, yaitu terkait sebuah perkara yang merupakan hal yang bertentangan dengan tauhid, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Telah kita pelajari kemarin bahwasanya di antara konsekuensi dari keimanan, di antara konsekuensi dari tauhid yang telah kita ikrarkan dengan kalimat la ilaha illallah adalah kita berhukum dengan hukum Allah. Dan telah kita sampaikan kemarin, berhukum dengan hukum Allah taala ini masuk di dalam pembahasan tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Masuk dalam pembahasan tauhid rububiyah karena yang berhak memberikan hukum adalah Allah Tabaraka wa taala, Rabbul Alamin, sang pencipta, satu-satunya pencipta, satu-satunya yang memiliki segalanya, dan satu-satunya yang mengatur alam ini. Maka yang berhak memberikan hukum adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Juga dia masuk dalam pembahasan tauhid uluhiyah, karena seseorang, ini seorang hamba, yaitu kita semua, ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala, ditempatkan di bumi miliknya Allah Tabaraka wa ta'ala, diberi nikmat-nikmat oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, maka dia memiliki kewajiban untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketundukannya kepada Allah taala adalah tunduk terhadap aturan-aturan Allah, alias tunduk kepada hukum Allah.
Maka kita memiliki kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam semua permasalahan hidup kita. Ya, jadi tidak hanya pada segelintir orang saja yang wajib untuk berhukum dengan hukum Allah, bahkan seluruh umat manusia wajib berhukum dengan hukum Allah. Tidak hanya tertuju pada pemerintahan saja, tapi tertuju pada rakyat juga demikian. Ya, dan tidak hanya terbatas pada perkara-perkara tertentu saja, bahkan ini mencakup semua perkara. Karena Allah Ta'ala memiliki aturan hukum yang mencakup semua urusan manusia. Ya. Jadi pembahasan hukum atau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala adalah pembahasan yang merupakan bagian dari tauhid, bagian dari keimanan. Sehingga apabila ada seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu hal itu bertentangan dengan apa? Tauhid, dan bertentangan dengan keimanan. Ya, ini yang telah kita pelajari kemarin. Dan kemudian kita lanjutkan apa yang kita baca dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, menegaskan apa yang kita sampaikan ini, bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah perkara yang bertentangan dengan keimanan, perkara yang bertentangan dengan tauhid. Maka beliau menyatakan di sini dalam paragraf yang akan kita baca ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Tsumma bayyana annahu la yajtami'ul imanu ma'at tahakumi ila ghairi ma anzalallah." Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya tidaklah bisa berkumpul antara keimanan dengan sikap mencari hukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Jadi di sini ada dua istilah yang harus kita fahami. Ada al-hukmu bi ma anzalallah atau al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Dan yang kedua adalah at-tahakum. At-tahakum ila ma anzalallah atau at-tahakum ila ghairi ma anzalallah. Jadi ada al-hukmu, ada tahakum. Kalau al-hukmu ini adalah apa? Perbuatan menetapkan hukum, memberikan ketetapan hukum, menghukumi sesuatu. Yang ini biasanya dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memberikan ketetapan, seperti hakim, ya kan, ataupun penguasa, ataupun seseorang yang memiliki kekuasaan, ya, maka dialah yang melakukan al-hukmu, ya. Adapun at-tahakum adalah sikap atau perbuatan ketika seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan, maka kemana dia larinya? Dia mencari hukum apa? Namanya at-tahakum, ya. Sehingga dalam kalimatnya at-tahakum digunakan ila. At-tahakum ila ma anzalallah atau at-tahakum ila ghairi ma anzalallah. Ini mencari hukum, ya, kepada apa yang Allah turunkan atau kepada selain yang Allah turunkan. Nah, di sini penulis mengatakan bahwasanya tidak akan mungkin berkumpul, tidak akan mungkin bersatu antara keimanan dengan sikap mencari hukum kepada selain yang Allah turunkan. Artinya apa? Seorang yang beriman, dengan keimanannya semestinya dia itu ketika mendapatkan sebuah permasalahan dalam hidupnya, maka hendaknya dia cari solusinya kemana? Kepada hukum Allah Ta'ala dan hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada hukumnya fulan dan fulan di antara manusia yang memberikan hukum tidak dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai sini jelas ya? Kita sebagai seorang yang beriman, maka berarti apa? Harus mengembalikan semua permasalahan kita kepada mana? Kepada hukumnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi ketika kita dalam keluarga kita ada satu masalah, maka cari solusinya di dalam syariat Allah Ta'ala. Cari solusinya di dalam hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala bagaimana? Dan insya Allah, ya, semua permasalahan kita itu ada solusinya dalam Islam, dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena agama Allah adalah agama yang apa? Sempurna. Ya, tidak mungkin ada satu permasalahan yang tidak ada solusinya di dalam agama ini. Ini yang harus kita yakini, ya, bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini, dan Allah Ta'ala, yakni telah memberikan berbagai macam solusi terhadap permasalahan-permasalahan hidup manusia.
Tinggal kita bagaimana pintar-pintarnya kita mencari hal itu di dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita bisa mempelajari sendiri, ya, mau merujuk kepada sumbernya langsung, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, silakan bertanya kepada orang yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu jika kamu tidak mengetahui, ya. Baik. Nah, kemudian Syekh di sini menyampaikan dalil bahwasanya keimanan dengan sikap mencari hukum kepada selain yang Allah turunkan itu tidak akan mungkin berkumpul. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 65, yang ini berkaitan dengan salah satu tafsirannya adalah berkaitan dengan orang-orang Yahudi, ya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, atau orang-orang munafik, ya. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida ila qaulihi ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah mengatakan, alam tara, tidakkah kamu melihat, ilal ladzina yaz'umun, kepada orang-orang yang menyangka, mengklaim, annahum, bahwa diri mereka itu amanu bima unzila ilaik. Mereka mengklaim, menyangka dirinya itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Siapa yang dimaksud kepadamu ini? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah engkau lihat, wahai Muhammad, wahai Rasul, kepada orang-orang yang menganggap dirinya mengimani kitab suci yang kamu dapatkan dari Allah. Lihatlah mereka, dan mengaku wa ma unzila min qablik, dan mengaku mengimani apa yang diturunkan sebelum kamu, yaitu kitab-kitab suci terdahulu. Tapi ternyata mereka bagaimana sikapnya? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan untuk mencari hukum kepada taghut. Istilah taghut adalah diantara makna yang disampaikan oleh para ulama, yakni diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan at-taghut adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Jadi segala sesuatu yang dilewati batasnya, ya, baik itu berupa zat yang disembah atau yang ditaati atau yang diikuti, namanya taghut. Artinya sesuatu yang disembah tanpa hak, diikuti tanpa hak, ditaati tanpa hak, itu adalah apa? Taghut. Jelas? Jadi Allah mengatakan, lihatlah wahai Rasul, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengaku iman kepada kitab suci yang diturunkan kepadamu dan kitab suci yang diturunkan sebelum kamu, tapi kok ternyata mereka apa? Ketika mendapatkan permasalahan, inginnya itu mencari hukum kepada siapa? Taghut, kepada sesuatu yang tidak berhak untuk menetapkan hukum. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka itu telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah telah menegaskan, faman yu'min billahi wa faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Juga walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat yang menyerukan ubudullah, dan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jadi manusia itu diperintahkan untuk mengingkari taghut. Tapi kok mereka malah apa? Malah mencari hukum dari taghut. Padahal mereka mengaku beriman kepada kitab suci. Wa yuridu syaitan ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Lalu Allah mengatakan, dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Artinya apa? Sikap yang mereka lakukan ini, yatahakamu ila taghut, yatahakamu ila ghairi ma anzalallah, ya. Ini bukanlah sikap yang merepresentasikan keimanan mereka, bukan sikap yang menunjukkan keimanan mereka. Bahkan itu adalah sikap yang dihasilkan dari apa?
godaan syaitan yang ingin menyesatkan mereka. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwasanya kita orang yang mengaku iman harusnya bagaimana? Mencari hukum kepada kitab suci Allah, kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kepada syariat Allah tabaraka wa taala secara umum. Ini adalah konsekuensi dari keimanan. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah taala, fala wa rabbik la yu'minun, sungguh demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman. Di sini Allah taala menafikan apa? Keimanan, meniadakan keimanan dari manusia-manusia, hatta sampai yuhakimuka, mereka menjadikanmu sebagai hakim. Artinya apa? Ketika ada perselisihan, ada permasalahan, ya, dikembalikan kepada hukum siapa? Rasulullah SAW. Itu baru yang beriman. Selama mereka belum mengembalikan hukum kepada Rasulullah SAW, belum menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, maka Allah menyatakan apa tadi? Fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Jelas ya? Jadi orang yang mengembalikan permasalahan hidupnya kepada selain syariat Allah, ya kan? Maka dinyatakan oleh Allah Taala di sini dengan apa? La yu'minun, tidak beriman. Dinafikan imannya, ditiadakan imannya. Hatta yuhakimuka, sampai mereka itu mau menjadikanmu sebagai hakim fi ma syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan antara mereka. Ya, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati mereka, dalam diri mereka, mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan wahai Rasul, wa yusallimu taslima, dan sampai mereka itu menerimanya dengan sepenuhnya. Ya, jadi ini sikap yang disebutkan dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 65. Kita perhatikan di sini ada 3. Ya, ada 3. Yaitu apa? Tahkimur Rasul. Kemudian yang kedua adalah apa? Adamul haraj mimma qadar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taslim. Jadi apa tadi? Yang pertama adalah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, penentu perkara urusan kita semua. Ini yang paling pokok, ya kan? Kemudian yang kedua, dalam hati kita tidak ada rasa berat terhadap hukum tersebut, dan yang ketiga adalah pasrah, menerima sepenuhnya. Ini sempurnanya iman seseorang ketika terkumpul 3 hal ini dalam dirinya. Ya, sempurnanya iman seseorang ketika terkumpul 3 hal ini dalam dirinya. Pertama apa tadi? Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, atau mudahnya kita katakan menjadikan syariat Islam ini sebagai hakim dalam urusan dia, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Tidak mendapati rasa berat, ya, dalam ketetapan-ketetapan yang ada dalam syariat Islam. Dan yang ketiga adalah apa? Yusallimu taslima, yaitu pasrah, menerima dengan sepenuhnya. Ketika seseorang kita memiliki 3 hal ini dalam diri kita terhadap syariat Islam, maka alhamdulillah, berarti apa? Kita telah mencapai keimanan yang sempurna dalam hal ini. Baik. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, fanafa subhanahu nafyan muakkadan bil qasami al-imana amman lam yatahakam ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yarda bi hukmihi wa yusallim lahu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan, menafikan, meniadakan dengan peniadaan yang dikuatkan dengan sumpah. Ya kan, tadi kan disebutkan fala wa rabbika, ada sumpahnya di situ kan? Demi Tuhanmu. Mereka tidak beriman. Artinya di sini Allah telah meniadakan keimanan, ya, nafal imana, dengan penafian, dengan peniadaan yang ditegaskan dengan sumpah, amman lam yatahakam ila Rasul. Allah meniadakan keimanan tersebut dari orang yang tidak mau mencari hukum, mengembalikan perkara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yarda bi hukmihi, dan tidak ridha terhadap hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yusallim lahu, dan tidak mau menerima secara sepenuhnya terhadap hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinafikan keimanan. Sehingga kalau 3 hal ini ada, ya ini apa tadi? Mencari atau mengembalikan semua permasalahan kepada syariat Allah tabaraka taala, kemudian ridho terhadapnya, kemudian apa tadi? Menerima sepenuhnya. Orang ini adalah orang yang iman dengan sempurna dalam hal ini. Ya. Baik. Kama annahu hakama bi kufril wulati alladzina la yahkumuna bima anzalallah. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala hakama bi kufril wulati,
ya, menghukumi kafirnya para penguasa, alladzina la yahkumuna bima anzalallah, yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, wa bidzulmihim, dan Allah juga menghukumi mereka itu adalah zalim, wa fisqihim, dan Allah juga menghukumi mereka itu fasik. Taib. Kalau yang tadi di atas adalah tentang permasalahan tahakum, ya, apa tadi, perbuatan apa tadi, mencari solusi permasalahan, mencari hukum, ya, itu ditiadakan keimanan dari orang yang mencari hukum kepada selain hukum Allah. Maka demikian juga terkait dengan orang yang berwenang memberikan hukum, yaitu penguasa, maka Allah juga meniadakan keimanan dari mereka tatkala mereka apa? Memberikan hukumnya itu bukan hukum Allah, ya. Beliau mengatakan sebagaimana Allah Ta'ala juga menghukumi kafirnya, yaitu ditiadakan iman, ya, dari orang yang memiliki kekuasaan, para wulah, para penguasa, ya, yang mereka tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, dan Allah juga menghukumi mereka dengan kezaliman dan dengan kefasikan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah dalam 3 ayat. Yang pertama Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ayat ke-44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Yang ke-45-nya, ya. Kemudian yang ke-46, 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Allah menyebutkan 3 hukum ini bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kafir, zalim, fasik. Ya. Baik. Di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang harus kita terangkan secara rinci. Kalau kita membaca apa yang disampaikan Syekh Shalih Al-Fauzan di sini begitu saja tanpa ada penjelasan, barangkali orang akan menghukumi secara merata atau pukul rata gitu ya, gebiah uyah semua penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Betul tidak? Kalau kita membaca sekilas seperti ini kan gitu ya. Oh, para penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, Allah menghukumnya dengan apa? Kafir, zalim, dan fasik. Tapi sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka memberikan penjelasan rinci. Makanya kajian kita malam hari ini kita beri judul penjelasan rinci tentang apa? Berhukum dengan selain hukum Allah tabaraka wa taala. Ya, dari ulama terdahulu sampai ulama sekarang mereka menjelaskan secara rinci, tidak gebiah uyah, ya, bahwasanya semua orang yang berhukum dengan hukum Allah kafir semuanya. Tidak demikian. Ternyata ada perincian tentang masalah ini, ya. Di antaranya karena memang ada versi perincian yang berbeda di antara para ulama. Di antaranya ada yang menyatakan, ini kan ayat ini ada 3 ya, faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, seingat saya beliau menjadikan 3 ayat ini sebagai rincian. Ada kalanya orang itu ketika dia berhukum dengan atau menghukum dengan selain yang Allah turunkan, ada kalanya dia itu apa? Kafir, ada kalanya dia itu zalim, ada kalanya dia itu fasik. Jadi tidak serta-merta semuanya kafir. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengambil 3 lafal ayat ini, ya, untuk memberikan perincian tentang hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tabaraka taala. Ada kalanya kafir, ada kalanya zalim, ada kalanya fasik. Jelas? Ini satu versi perincian seperti itu. Versi yang kedua, ayat ini 3 ayat ini sebenarnya tentang apa namanya? Tentang sifat bagi seseorang. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia itu ya kafir, ya fasik, ya zalim. Jelas? Ini versi yang kedua. Coba saya tanya dulu, paham nggak bedanya yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada kalanya dia itu kafir, ada kalanya dia itu zalim, ada kalanya dia itu fasik. Jadi tidak semuanya kafir. Jelas? Versi yang pertama.
Jadi berbeda ayat yang pertama ini tentang kondisi orang tertentu, ayat yang kedua tentang kondisi orang kedua, ayat yang ketiga tentang kondisi orang yang ketiga. Beda kondisi, beda hukum. Ada kalanya kafir, ada kalanya zalim, ada kalanya fasik. Ya. Adapun versi yang kedua, 3 ayat ini adalah menjelaskan hukum terhadap person yang sama. Artinya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya dikatakan kafir, zalim, fasik. Jelas? Setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala, ya kafir, ya zalim, ya fasik. Ini versi yang kedua. Hanya saja ikhwah, versi yang kedua ini mereka memerinci. Ya, mereka memerinci lagi. Kekafirannya, kezalimannya, dan kefasikannya ada kalanya kekafiran, kezaliman, dan kefasikan yang besar, alias apa? Alias keluar dari Islam. Ya kan, dulu kan pernah kita pelajari sebelumnya, ada istilah kafir itu ada kafir akbar, kafir asghar, ada zulmun akbar, ada zulmun asghar, ada fiskun akbar, ada fiskun asghar, itu kan. Yang besar-besar itu adalah keluar dari Islam. Ya. Jadi mereka yang menyatakan 3 ayat ini terkait dengan satu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala, ya, maka mereka memberikan perincian, ya dia itu kafir, zalim, fasik, tapi ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Paham? Ada kalanya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala itu kafir, kufur akbar, zalim akbar, fasik, fiskun akbar, alias apa? Keluar dari Islam. Dan ada kalanya dalam kondisi-kondisi yang lain dia itu apa? Kafir, kufrun asghar, zalim, zulmun asghar, dan fasik, fiskun asghar, alias dia melakukan dosa besar yang tidak keluar dari Islam. Ya, ini perincian Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya mengerucut kepada bahwasanya mereka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memukul rata semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala dihukumi kafir semuanya. Yang seperti ini perilakunya orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij yang mereka senantiasa menjadikan ayat-ayat seperti ini sebagai propaganda mereka, tetapi dengan pemahaman yang salah. Ya. Taib. Di sini ingin saya sampaikan nukilan dari sebagian ulama kita. Mungkin saya ambil satu nukilan saja, ya, dari Syekh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya, dalam salah satu kitab beliau, ya, beliau ditanya tentang permasalahan ini, tentang permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan jawaban dengan jawaban yang rinci, tidak pukul rata. Coba kita lihat di sini. Ini kitabnya kecil, ya, kelihatan nggak di situ? Ya, nanti kalau nggak kelihatan nggak apa-apa lah, saya bacakan saja. Ini diambil dari kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, ya, ta'lif Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jadi ringkasnya ini kitab Majmu' Fatawanya Syekh bin Baz. Ringkasnya gitu, kita katakan demikian. Dalam jilid yang keempat, kitab jilid yang keempat, halaman 416. Di situ diberikan judul Hukmu man yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Ini kelihatan tak? Ya. Mendekat kalau mau pengen lihat. Kalau enggak nanti lihat di rekamannya. Atau kalau mau saya kasih kitabnya, PDF tapi. Baik, pertanyaan disampaikan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Hal yu'tabarul hukam alladzina yahkumuna bighairi ma anzalallah kufran? Wa idza qulna innahum muslimun famadza naqulu an qoulihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Pertanyaan jelas. Yaitu apakah para hakim, para penguasa, hukam itu biasanya diartikan penguasa. Kalau hakim dalam bahasa kita yang bekerja di pengadilan itu bahasa Arabnya qadhi. Kalau hukam jamak dari hakim ini maknanya penguasa, ya. Para penguasa yang menghukumi dengan selain yang Allah turunkan, apakah yu'tabaru kufaron? Apakah mereka dianggap sebagai orang-orang yang kafir? Ya, pertanyaan jelas, ya. Apakah mereka dianggap sebagai orang yang kafir? Wa idza qulna innahum muslimun, kalau kita katakan mereka masih Islam, famadza naqul? Bagaimana kita
menafsiri atau berbicara tentang firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Apa yang kita katakan tentang firman Allah Ta'ala ini? Allah Ta'ala menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang yang kafir, gitu kan? Kalau kita katakan mereka muslim, lalu bagaimana dengan ayat ini? Maksudnya gitu. Jelas? Maka di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz hafizallahu taala rahimahullah taala memberikan jawaban yang rinci. Al-hukam bi ghairi ma anzalallah aqsam. Para penguasa yang menghukumi perkara-perkara dengan selain yang Allah turunkan ada beberapa macam. Jadi tidak satu macam. Ini menunjukkan tidak pukul rata. Semuanya kafir, enggak. Ada beberapa macam. Takhtalifu ahkamuhum bihasabi i'tiqadihim wa a'malihim. Hukum mereka berbeda. Ini hukum status mereka itu berbeda sesuai dengan keyakinan mereka dan amalan perbuatan mereka dalam masalah ini. Lalu kemudian beliau mulai memperinci. Perhatikan. Faman hakama bi ghairi ma anzalallahu yara anna dzalika ahsanu min syar'illahi fahuwa kafirun 'inda jami'il muslimin. Yang pertama, barang siapa yang berhukum atau menghukumi dengan selain yang Allah turunkan dalam keadaan dia memandang bahwasanya hukum itu lebih bagus dari syariat Allah, maka dia kafir menurut semua kaum muslimin. Ada penguasa berhukum dengan undang-undang buatan manusia, terus dia meyakini ini yang terbaik, syariat Allah nggak pantas diamalkan atau diterapkan zaman ini, itu sudah terbelakang misal gitu ya. Yang cocok untuk zaman ini, yang paling baik adalah ini undang-undang buatan manusia. Orang yang seperti ini dengan keyakinan itu kafir. Jelas? Karena telah merendahkan syariat Allah dan mengunggulkan buatan manusia. Wa hakadha man yuhakkimul qawanin al-wad'iyyata badalan min syar'illah wa yara anna dzalika jaiz. Demikian juga orang yang menjadikan perundang-undangan buatan manusia sebagai hukum, sebagai ganti dari syariat Allah, dan dia memandangnya itu boleh. Jadi sekedar memandang boleh menggunakan hukum selain hukum Allah. Tentunya dalam perkara yang menyelisih syariat Allah Ta'ala Maka sekedar memandang bolehnya itu saja, dia juga kafir. Hakadha itu artinya sama hukumnya dengan yang tadi. Kata tadi kafir berarti ini kafir juga. Sekedar memandang hukumnya sekedar memandang bolehnya undang-undang atau hukum selain hukum Allah. Karena dengan hal ini dia telah membolehkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah mengharamkan kita itu berhukum dengan selain hukum Allah. Kok seseorang menghalalkannya, membolehkannya, berarti dia menghalalkan apa yang haram. Maka dari situlah dia jatuh hukum kafir padanya. Walau qala, meskipun dia mengatakan inna tahkim syariati afdalu, meskipun dia mengatakan bahwasanya menjadikan syariat Allah Ta'ala itu lebih, menjadikan syariat Allah Ta'ala sebagai hukum lebih utama daripada hukum buatan manusia. Artinya gini, kalau ada orang yang memandang hukum Allah lebih bagus, lebih utama daripada hukum manusia, ini kan yang benar gitu ya, hukum Allah lebih bagus daripada hukum manusia. Tapi kok dia memandang bolehnya berhukum dengan hukum manusia dalam perkara-perkara yang sudah ada ketetapannya dalam syariat, maka orang ini fahuwa kafirun likaunihi istahalla ma harramallah, karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah ini dua ini sebenarnya mencakup yang ketiga. Yang ketiga itu adalah seseorang memandang hukum Allah sama dengan hukum manusia, setara. Jadi kalau yang pertama tadi hukum manusia lebih utama, lebih unggul daripada hukum Allah, ini jelas kafir. Yang kedua ini tadi disebutkan oleh Syekh orang itu memandang hukum Allah lebih utama daripada hukum manusia, tapi dia memandang bolehnya hukum manusia, maka ini kafir. Maka pertengahan antara dua hal itu, jadi orang memandang hukum Allah setara dengan hukum manusia, maka ini juga kafir. Tiga ini sudah berarti Taib. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi tersirat dalam hal ini. Amma man hakama bi ghairi ma anzalallah ittiba'an lil hawa aw li rishwatin aw li adawatin bainahu wa bainal mahkumi alaih
aw li asbabin ukhra wa huwa ya'lamu annahu 'asin lillahi bidzalik wa anna al-wajiba 'alaihi tahkimu syar'illahi fa hadha yu'tabaru min ahli al-ma'asi wal kaba'ir wa yu'tabaru qad ata kufran asghara wa dhulman asghara wa fisqan asghara kama jaa hadzal ma'na 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa an Tawus wa jama'atin minas salafis salihin wa huwal ma'rufu 'inda ahli ilmi wallahu waliyyut taufiq. Adapun orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan karena mengikuti hawa nafsunya atau karena ingin mendapatkan riswah, suap, mendapatkan cuan, ya, atau karena adanya permusuhan antara dia dengan orang yang dihukumi, ya, atau dengan sebab-sebab yang lain, alias dalam sisi keyakinannya dia masih benar. Dalam sisi keyakinannya dia masih meyakini hukum Allah yang harus dia gunakan sesungguhnya, harusnya, ya kan? Dia meyakini hukum Allah yang terbaik, tidak ada yang menandingi hukum Allah, dan dia meyakini hukum selain Allah tidak boleh. Dalam keyakinannya itu masih benar, tapi dia tergoda dengan perkara-perkara syahwat, hawa nafsunya, pengen dapat cuan, atau mungkin adanya permusuhan dengan orang yang sedang dihukumi ini, ya kan? Maka wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui annahu 'asin lillah, dalam keadaan dia mengetahui dirinya itu sebenarnya sedang bermaksiat kepada Allah, bidzalika, dengan perbuatannya itu, wa anal wajiba 'alaihi tahkimu syar'illah, dan dia meyakini bahwasanya kewajiban dia sesungguhnya adalah apa? Menjadikan syariat Allah sebagai hukum, maka orang ini fahadha yu'tabaru min ahlil ma'asi. Orang ini dianggap sebagai orang yang bermaksiat, wal kabairi, dan orang yang telah melakukan dosa besar, tapi tidak dikatakan kafir, keluar dari Islam. Jelas? Wa yu'tabaru qad ata kufran asghar, dan dia dianggap telah melakukan kekufuran yang asghar, kekufuran yang kecil. Wa zulman asghar, kezaliman yang kecil. Wa fisqan asghar, kefasikan yang kecil. Kama jaa hadzal ma'na, sebagaimana makna ini telah datang an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas ketika menafsirkan kalimat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, beliau mengatakan ini maknanya kufrun duna kufrin. Bukan apa? Bukan kufur besar, tapi kufur yang di bawah kufur yang mengeluarkan dari Islam. Jadi kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini tafsiran siapa, ikhwah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa dia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat, menafsirkan ayat tersebut dengan kufrun duna kufrin. Juga dari para tabi'in seperti Tawus, ya, dan juga jamaah minas salafis salih, beberapa orang dari salafus salih, wa huwal ma'rufu 'inda ahli ilmi, dan inilah yang dikenal atau diketahui oleh para ulama dalam masalah ini. Jelas ini ya. Jadi permasalahan kita ini ternyata ada rinciannya. Tidak serta-merta kita mengatakan, mengambil ayat tadi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, oh berarti kafir semua itu sudah. Tidak seperti itu. Bisa difahami? Nah, terakhir saya sampaikan ringkasannya seperti ini. Baca sendiri ya. Baik, ini ada perincian hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada 5 rincian, ya. Yang keempat itu sudah saya terangkan tadi. Dan yang kelima tambahan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Nanti insya Allah ini gambarnya nanti saya share di grup insya Allah ya. Yang kelima ini adalah orang yang, atau saya bacakan secara ringkas ya, limanya ini. 3 yang pertama kafir, 4 ini pelaku dosa besar tidak kafir, sedangkan yang kelima adalah orang yang mujtahid diampuni kesalahannya. Ya, mujtahid yang salah dan diampuni kesalahannya. Yang kelima. Yang pertama tadi, orang yang menganggap hukum selain Allah lebih bagus daripada hukum Allah, maka dia kafir. Orang yang kedua, orang yang menganggap hukum selain Allah setara dengan hukum Allah, maka dia juga kafir. Karena menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia, nggak boleh. Kita harus meyakini hukum Allah lebih baik. Nah, yang ketiga, ini orang sudah meyakini hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia, tapi dia membolehkan hukum manusia, ya, dalam perkara-perkara yang sudah ada hukum Allah di sana, maka ini juga kafir. Nah kemudian yang keempat ini, orang yang masih memiliki keyakinan yang benar, hukum Allah lebih baik, ya, tidak boleh menggunakan hukum selain hukum Allah, kewajiban dia adalah menggunakan hukum Allah, tapi dia terpengaruh oleh syahwatnya sehingga dia melakukan
perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah, maka orang ini pelaku dosa besar, tidak kafir. Dan yang kelima, orang yang asalnya tidak mengetahui tentang hukum Allah, ya, tapi dia berusaha untuk mencari hukum Allah dengan ijtihad, dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuan yang dia miliki. Saya pengen tahu ini hukum Allah dalam masalah ini apa. Dia berusaha mencari tahu tentang hukum Allah, tapi ternyata dia tidak mendapatkannya karena keterbatasan manusia, ya. Ilmunya kan terbatas manusia. Kadangkala dia tidak mendapatkan kebenaran walaupun dia sudah berusaha sungguh-sungguh, kan gitu kan. Maka kemudian dia mendapatkan, oh kayaknya ini nih hukum yang tepat dalam syariat Islam. Lalu dia terapkan. Ternyata menyelisih hukum Allah. Berarti kan dia berhukum dengan selain hukum Allah, gitu kan? Maka orang tersebut karena ijtihad, mujtahid yang berusaha untuk mencari hukum Allah namun tidak mendapatkannya, ya, maka orang ini adalah orang yang apa? Mujtahid yang salah, ya. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang mujtahid benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau salah dia mendapatkan 1 pahala. Nah, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima, ya. Yang kelima. Nah, jadi ini ikhwah perincian tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini hendaknya kita jadikan sebagai sandaran kita dalam masalah ini, karena inilah yang disampaikan oleh banyak para ulama kita, ya. Para ulama kita menyampaikan tentang masalah ini seperti ini. Tidak memukul rata semua orang yang berhukum dengan hukum Allah kafir semuanya, enggak. Ini harus kita pegangi baik-baik agar kita tidak tertipu dengan slogan-slogan yang disampaikan oleh orang-orang yang menyimpang, yang mereka jalannya keliru sehingga bahkan membawa kepada kerusakan-kerusakan. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, membaca kitab Aqidatut Tauhid yang mana pembahasan kita masih panjang, ya, terkait dengan masalah berhukum dengan selain hukum Allah tabaraka wa taala. Baik, kita akhiri, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.